Di zaman ini, perhatian seseorang mudah sekali teralihkan. Setiap kali membaca berita di gawai, muncul berbagai topik lain yang lebih menarik. Awalnya mungkin kita sendiri juga ingin mencari informasi tertentu, tetapi akhirnya kita larut dalam berbagai tautan berita-berita yang tidak pernah habis. Orang seringkali terhanyut dalam fenomena yang dalam bahasa Inggris disebut skimming dan scrolling, yaitu membaca sekilas secara cepat dan terus-menerus. Kita bisa membayangkan itu sesuatu yang melelahkan, dan tanpa disadari kita bisa membuang waktu berjam-jam untuk informasi-informasi yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Ketika terbawa banjir informasi, kita sulit berpegang pada sumber-sumber iman. Mungkin masih ada konten-konten rohani yang kita temukan di sana, tetapi perhatian kita cepat sekali teralihkan, kembali mencari hal-hal yang lain yang lebih menarik. Saudara-saudari, sebetulnya kita sendiri yang menentukan apakah mau tetap mengikuti semua arus itu, atau kita berani fokus pada satu hal yang paling baik untuk kehidupan kita. Kita tidak harus membaca semua berita itu. Beriman sekarang ini harus dijalani dengan mengarahkan pandangan lebih setia pada sumber-sumber iman dan kehidupan. Hal itu pasti tidak mudah, karena pandangan kita cepat sekali tergoda dan berpindah-pindah. Tetapi kita ditantang untuk setia pada hidup doa, kesaksian, pelayanan, dan panggilan kita yang semata-mata berasal dari sabda Tuhan. Injil hari ini melukiskan suatu perjalanan rohani yang luar biasa. Perjalanan itu membawa seorang perempuan Samaria dan juga banyak orang lain kemudian sampai kepada sumber air hidup yang sejati. Hal-hal yang semula dicari oleh perempuan Samaria itu, pertama-tama hal-hal yang bersifat sementara, yang sekadar mau memuaskan rasa hausnya di sumur Yakub. Tetapi perjumpaan dan percakapan yang panjang dengan Yesus mengubah hatinya dan mengarahkan dia pada pengenalan akan sosok Mesias. Semua itu berlangsung tetapi dengan perlahan-lahan, karena kesadaran iman pada dasarnya tidak bisa dipaksakan terhadap siapapun. Yesus secara bertahap membawa perempuan Samaria itu untuk sampai mengenali sosok Allah yang adalah Bapa dan Roh. Allah ini disembah dalam kebenaran. Dan ketika sudah mengenali siapakah Yesus sesungguhnya, perempuan Samaria itu kemudian menjadi saksi bagi banyak orang di kota itu, dan mereka mengakui mereka pun percaya kepada Yesus, bukan karena apa yang dikatakan oleh perempuan itu saja, tetapi karena mereka sendiri sudah mendengarkan perkataan Yesus. Dengan demikian, salah satu titik permusuhan antara orang Samaria dan orang Yahudi telah diperdamaikan oleh sebuah percakapan di pinggir sumur Yakub. Sabda Yesus di situ menjadi sumber air yang membawa pada hidup yang kekal. Saudara-saudari, kadang-kadang kita membutuhkan waktu untuk bercakap-cakap khusus tentang pengalaman iman. Dan ini harus dilakukan di dalam perjumpaan yang real. Tidak bisa dilakukan di ruang-ruang virtual. Ada orang-orang yang senang berdebat tentang ajaran iman di media sosial. Tetapi untuk apa semuanya itu? Waktu berjam-jam dihabiskan untuk saling mengomentari, menyerang, dan membuktikan ajaran iman yang mana
yang paling benar. Mari kita bertanya, apakah hal itu membantu atau membingungkan? Lebih parah lagi, yang dipakai sebagai bukti untuk kebenaran ajaran imannya seringkali adalah sumber-sumber yang tidak jelas, entah ditulis oleh siapa dan ditemukan di mana-mana di dunia internet. Betapa besar egoisme orang pada saat membela ajaran imannya sendiri, tapi sekaligus tidak membantu apa-apa untuk mereka yang beriman dengan sederhana. Apakah benar kita mengalami kehausan rohani, tetapi mencari sumber air di tempat-tempat yang salah? Seharusnya kita lebih terlibat dalam peristiwa-peristiwa perjumpaan yang menghadirkan sabda Tuhan, dan di situ kehausan kita akan dipuaskan. Bagian dari kitab Keluaran yang adalah bacaan pertama hari ini mengisahkan kehausan orang Israel ketika mereka berada di padang gurun dan ketika mereka diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Pada saat mereka bersungut-sungut karena haus akan air, bangsa itu seperti lupa dengan peristiwa pembebasan dari perbudakan. Kejadian itu sebetulnya bukan hanya soal tidak adanya air minum, tetapi lebih-lebih karena bangsa Israel bertengkar dan mereka mempertanyakan apakah Tuhan ada atau tidak. Kalau perhatian kita hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya sementara dan duniawi, kita akan terus berdebat, bertengkar, dan bahkan mungkin kehilangan iman. Maka dalam setiap krisis yang kita alami, seharusnya kita kembali pada sumber air yang sejati. Dan kita sudah tahu di mana sumber air sejati itu, di mana terdapat jaminan, kebenaran, dan keteguhan iman. Karena Tuhan terus-menerus mengalirkan kehidupan lewat tiap perjumpaan dan kebersamaan iman kita. Saudara-saudari, banyak sekali konten dan informasi yang menarik perhatian kita. Tetapi dalam kesadaran sebagai pengikut Kristus, mari kita kembali pada sumber-sumber iman yang lebih kita butuhkan. Tiap kali perhatian kita dialihkan, berhentilah mengikuti dorongan itu dan temukanlah kelompok dan kebersamaan di sekitar kita yang bisa membangkitkan semangat dalam diri kita. Perjumpaan yang sederhana, percakapan yang sehari-hari bisa menghadirkan sabda Tuhan, dan itu tidak akan melelahkan kita. Sebaliknya, di sana jiwa kita akan dipuaskan dan kita tidak perlu mencari-cari jawaban di tempat yang salah. Seperti terhadap perempuan Samaria itu, Tuhan akan dengan sabar menyediakan waktu untuk kita masing-masing, menuntun kita supaya sampai pada sumber air hidup yang sejati.